Ya, kita memasuk dalam firman Tuhan. Saya ucapkan selamat datang lagi kepada Anda semua, terutamanya yang mengikuti kita atau menonton secara offline di dalam YouTube atau di dalam Facebook. Oke? Dan semoga Anda diberkati firman Tuhan. Malam ini saya akan sambung apa yang saya telah tinggalkan minggu lalu karena kita tidak sempat menghabiskannya. Saya mau sambung tentang topik yang saya sentuh pada minggu lalu, yaitu kunci penting untuk kehidupan akhir zaman, ya, yaitu tinggal di dalam Kristus or abiding in Christ. Suatu kunci yang sangat penting saudara-saudara karena kita hidup di dalam zaman ini, ya. Firman Tuhan berkata kita hidup di dalam zaman-zaman yang penuh kejahatan, ya. Dan penting sekali kehidupan ini kita harus hidupi, yaitu tinggal di dalam Kristus. Kalau kita ada Yesus, kalau kita ada Kristus dalam hidup kita, segala sesuatu akan Tuhan atur dalam kehidupan kita. Dan kita tidak perlu khawatir dengan kunci apa, kunci ini. Karena ya kebiasaan banyak orang mengajar kita banyak kunci-kunci. Ya, tapi sebenarnya kunci yang penting itu adalah Yesus. Yesus adalah kunci kehidupan. Yesus adalah yang sangat penting dalam hidup kita. Kalau hidup kita benar dan hubungan kita benar di dalam Yesus, itu kunci yang sangat penting. Segala sesuatu Tuhan akan atur karena kita hidup di dalam berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saya memberikan kita satu kunci saja karena di dalam akhir zaman ini kunci yang sangat penting karena firman Tuhan mengatakan di akhir zaman kan banyak orang yang akan murtad, banyak orang yang akan meninggalkan iman dia. Di dalam 2 Timotius 3:1, buku Tesalonika memberitahukan kita, ya, buku Wahyu, Yesus sendiri juga di dalam Injil memberitahukan kita di mana di akhir-akhir zaman, ya, banyak yang akan meninggalkan iman mereka dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebaliknya, saya ada kongsikan ini tadi pagi untuk membuatkan kita ingat saja, saudara. Bukan saya mau menentang atau mau bercangga dengan pengajaran orang lain, tetapi kebenaran firman Tuhan. Karena hari ini atau sudah lama banyak orang kan mendoakan untuk kebangunan rohani, kebangunan rohani, kebangunan rohani. Jadi orang sibuk dalam prayer meeting, dalam doa mereka, doa kebangunan rohani, kebangunan rohani. Dan karena ini di dalam pemikiran kita, di dalam konsep kita, kalau kebangunan rohani terjadi, banyak jiwa yang akan diselamatkan. Nah, saya percaya itu, bukan saya mau bercangga dengan itu. Saya percaya karena kita mendoakan penuaian yang besar. Kita mendoakan supaya kita dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa yang hilang. Karena itu mandat Tuhan Yesus Kristus, ya, untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Itu adalah mandat kita. Itu adalah kewajiban kita, saudara-saudara. Dan tetapi kita orang sibuk. Kalau kita fokus dengan perintah Yesus, mandat Yesus untuk memberitakan firman, menginjil, bersaksi, saya pikir gereja akan bertumbuh dan banyak jiwa akan diselamatkan. Tapi fokus banyak hari ini adalah kebangunan rohani, lawatan Tuhan yang besar dan semuanya. Tapi kalau kita lupa, ada firman Tuhan mengatakan di dalam Tesalonika, dalam buku Timothy, ya, Timotius, dia mengatakan bahwa di akhir zaman ini banyak orang yang akan murtad. Banyak orang yang akan berpaling dari Tuhan, akan meninggalkan iman mereka dan akan, ya, mempercayai atau mengikuti doktrin-doktrin setan, pengajaran-pengajaran setan. Dan ada kemurtadan yang besar, the great falling away. The great falling away. Dan itu dalam firman Tuhan dalam Tesalonika, 2 Tesalonika 2 ayat 3. Ada the great apostasy, ya, kemurtadan yang besar terjadi. Itulah sebabnya firman Tuhan mendorong kita untuk kita tinggal di dalam Kristus. Firman Tuhan mendorong kita untuk berdiri teguh di dalam iman kita, berpegang teguh kepada iman percaya kita kepada Yesus, karena hal ini akan terjadi. Petrus mendorong kita, Paulus mendorong kita untuk berpegang teguh kepada iman kita, karena ini akan terjadi di akhir zaman bahwa banyak orang yang akan murtad dan akan meninggalkan iman mereka di dalam Yesus Kristus. Sekarang kita mengerti kenapa firman Tuhan mendorong kita
memberikan kita nasihat-nasihat untuk setia, untuk berpegang kepada Tuhan. Dan salah satu kuncinya yang penting ini yang saya kongsikan saudara, tinggal di dalam Kristus Yesus. Saya sudah kongsikan minggu lalu perkataan tinggal atau abide di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, ia bermaksud untuk kita tinggal, menetap di dalam Tuhan, atau terus tinggal di dalam Tuhan, ataupun ya seperti berkampung berkemah di dalam Tuhan. Itu maksudnya perkataan tinggal di dalam bahasa Yunani dan juga bahasa Ibrani. Ya. Dan saya kongsikan minggu lalu kenapa kita harus tinggal dalam Kristus, karena inilah satu-satunya kita akan membentuk suatu hubungan yang erat dengan Tuhan, dan dengan membangun hubungan yang erat dengan Tuhan itu kita akan mengenal Dia secara pribadi, bukan hanya mengenal Dia karena lewat agama atau ya secara agamawi, tetapi secara pribadi mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kan Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tinggal di dalam aku, ya. Saya lihat itu di dalam Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31. Kata Yesus, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Di dalam Yohanes 15 juga Yesus berkata, kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, Yohanes 15:7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Yesus berkata tinggal dalam aku, tinggal di dalam firman-Ku. Kan begitu interesting sekali. Yesus berkata kalau kamu tetap di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Dia, Yohanes 8:31, kalau mereka tetap di dalam firman-Nya, tinggal di dalam firman-Nya, ya. Nah, begitu interesting saya melihat ini karena Yesus tidak berkata kalau kamu tinggal tetap di dalam doa. Ya, if you abide in prayer, if you continue in prayer, if you remain in prayer. Tapi dia kata kalau kamu tinggal tetap di dalam firman-Ku. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak percaya doa. Saya berdoa, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa doa itu tidak penting. Doa itu penting. Tapi ya sesuatu perkara yang kita harus sadar bahwa doa itu tidak akan terjadi apabila tidak ada firman. Banyak orang berdoa berjam-jam, bertahun-tahun mereka berdoa. Dan kita didorong seolah-olah kita dipaksa untuk berdoa. Berdoa banyak, berdoa banyak, berdoa. Memang itu penting, bagus kalau kita boleh dan kita tahu, kita belajar berdoa banyak, itu saudara bagus. Itu juga suatu satu tanda pertumbuhan rohani menjadi matang di dalam Tuhan. Tapi firman itu yang utama. Karena tanpa firman doa itu tidak terjadi. Tanpa firman doa itu tidak efektif. Ya, tanpa firman kita tidak akan tinggal di dalam Yesus. Banyak orang dia berdoa dan dia kurang firman. Di dalam prayer meeting mereka berdoa menyembah Tuhan, tapi tidak ada firman ataupun kurang firman Tuhan. Ya, di dalam rumah mereka berdoa setiap hari, ada orang berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam, ada orang berdoa sepanjang hari, saudara. Tapi saya berpikir begini ya, betapa baiknya apabila kita membaca firman Tuhan banyak, 1 jam, 2 jam, 3 jam setiap hari. Dan kita berdoa, membaca firman Tuhan sepanjang hari. Membaca firman Tuhan semalaman daripada berdoa semalaman. Yang saya maksudkan di sini, berapa banyak firman Tuhan yang kita simpan di dalam kehidupan kita.
Banyak orang berdoa, panjang berdoa, banyak berdoa, bertahun-tahun berdoa, tetapi tidak ada pertumbuhan rohani, tidak ada progres, tidak ada pertumbuhan di dalam kematangan, kedewasaan, tidak ada perubahan di dalam hidup mereka, dalam karakter mereka. Tapi kalau doa nomor satu. Haleluya. Saudara, saya ubah saat teduh saya ubah hidup doa saya, saudara. Saya meluangkan banyak membaca firman Tuhan di dalam doa saya. Di dalam saat teduh saya baca banyak firman Tuhan. Ya, karena doa itu dia suatu subjek yang besar, doa itu saya anggap seperti suatu kamar, seperti satu bilik. Kita masuk di dalam kamar doa, dan di dalam kamar doa itu semua hal rohani terjadi. Menyembah Tuhan, berdoa, bersyafaat, saat teduh, merenungkan firman Tuhan, merenungkan devotion, spending time with God, ya, dan membaca firman Tuhan. Semua itu di dalam kamar doa. Jadi saat kita masuk di dalam kamar doa, inilah yang kita lakukan. Tapi banyakkanlah, karena Yesus berkata kalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Dia tidak berkata kalau kamu tetap dalam doaku dan tinggal di dalam doa, tapi tinggal dalam firman Tuhan. Yesus berkata manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi hidup dalam setiap firman Tuhan yang keluar daripada mulut Allah. Dia tidak kata doa. Tapi Yesus berdoa. Murid-murid Yesus berdoa. Gereja awal berdoa. Doa penting, tapi jangan kita meninggalkan firman Tuhan. Jangan kita mengabaikan kepentingan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Hosea, Yesaya berkata, umatku binasa karena mereka tidak ada pengetahuan, yaitu firman Tuhan. My people are destroyed for lack of knowledge. Kita perlu tanam, menambahkan pengetahuan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bacalah Alkitabmu, cintailah Alkitabmu, bacalah dia setiap hari, renungkanlah Alkitabmu setiap hari seperti engkau merenungkan handphonemu setiap hari. Tataplah firman Tuhan, jangan tatap saja handphone dan komputer setiap hari. Tapi tatapilah firman Tuhan. Lihat firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Itu adalah salah satu yang kita harus lakukan di dalam tinggal di dalam Kristus. Supaya kita tinggal tetap di dalam Dia, saudara-saudara. Haleluya. Minggu lalu saya kongsikan kepada kita beberapa hal tentang tinggal di dalam Kristus. Dan hari ini saya mau sambung. Tinggal dalam Kristus itu bermaksud kita tinggal di dalam roh Tuhan ataupun Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak boleh tinggal dalam Kristus kalau kita tidak ada Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 3 ayat 24 dia berkata, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam dia, yaitu roh yang telah ia karuniakan atau berikan kepada kita. Jadi kita tahu bahwa kita tinggal di dalam dia. Kita tinggal dalam Kristus. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang membuatkan kita mengenal dia. Roh Kudus yang membuatkan dia menjadi begitu nyata, begitu real di dalam kehidupan kita. Kita tahu yang dia ada. Kita tahu dia hadir. Kita merasakan hadirat dia dalam kehidupan kita. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 17. Katanya yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam atau tinggal di dalam kamu. Jadi dunia tidak akan terima. Banyak orang Kristen hidup duniawi. Itulah sebabnya mereka tidak merasakan Tuhan, tidak merasa hadirat Tuhan. Dan karena mereka tidak merasakan hadiratnya, mereka tidak ada roh takut akan Tuhan. Mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka hidup dosa berleluasa. Dosa itu seperti normal bagi mereka. Ya, melakukan kejahatan, melakukan dosa, melakukan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan itu seperti biasa. Kenapa? Mereka tidak ada rasa, tidak merasakan hadirat Tuhan. Saudara, apabila kita merasakan hadirat Tuhan bersama dengan kita, kita akan mengelakkan diri atau menjauhkan diri daripada dosa.
Ya, karena kita tahu dia menyertai kita. Kuasa otoritasnya menyertai kita. Perasaan itu roh takut akan Tuhan ada bersama dengan kita. 1 Yohanes 4 ayat 13 berkata, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap di dalam berada di dalam Allah dan dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Jadi pekerjaan Roh Kudus atau penyertaan Roh Kudus itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen saat kita tinggal di dalam Kristus, saudara-saudara. Kita akan mengenal dia, kita akan tahu. Dan karena Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, urapan Tuhan itu tetap di dalam hidup kita. Ada, saudara. 1 Yohanes 2:27. Kita sudah menerima urapan ini daripada dia. Kenapa? Karena kita memiliki dia. Memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Dan kalau Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, urapan Tuhan itu menyertai kita. Ada, saudara-saudara. Sebenarnya setiap orang Kristen memiliki urapan. Ya, there is a measure of anointing. Ya, ada measure, ada sukatan, ada ukuran urapan Tuhan yang tinggal dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kalau kita tetap dalam Tuhan, itu akan menjadi bertambah. Ya, it will increase, akan bertambah dalam kehidupan kita. Tinggal dalam Kristus juga, ya, bermaksud kita menjadi baru di dalam Kristus. Ya, itulah saya tidak percaya orang Kristen yang sudah lama mempercayai Tuhan Yesus ataupun sudah lama datang gereja tetap sama juga, saudara. Orang akan berubah, akan menjadi baru, diperbaharui selalu. Saat kita tinggal di dalam Kristus Yesus, pasti akan berubah. Tidak ada orang, kalau orang itu sudah lama jadi orang Kristen, dia berkata saya percaya Yesus dan tetap sama, tidak ada perubahan, orang itu tidak bertobat. Orang itu tidak mau berubah, orang itu tidak mau bertumbuh, dan dia tidak mengerti apa maksudnya tinggal di dalam Kristus. 2 Korintus 5:17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam Kristus. Banyak orang Kristen di dalam gereja, tapi mereka bukan berada di dalam Kristus. Ini suatu kebenaran, suatu fakta, saudara, dan saya percaya Anda juga setuju dengan saya. Katanya siapa yang ada di dalam, ini Paulus menulis kepada orang-orang Kristus. Sudah begitu ya lama setelah Yesus mati, dibangkitkan kembali, naik ke surga. Sudah lama. Ya. Mungkin 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun setelah Yesus naik ke surga. Begitu lama. Saudara, tapi dia tetap mengatakan kepada orang-orang Korintus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hanya mereka yang ada dalam, Paulus tidak berkata jadi barang siapa yang ada di dalam gereja. Jadi barang siapa yang ada di dalam denominasi. Tapi dia berkata barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Penting saudara, saya tanya soalan malam ini, adakah kita berada di dalam Kristus? Karena kalau Anda benar-benar berada dalam Kristus, Anda adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maksudnya hidup kita diubahkan. Saat kita berada dalam Kristus, pasti perubahan terjadi. Kalau perubahan tidak terjadi serta-merta, ya perubahan akan terjadi secara progresif. Pasti berubah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, pasti berubah. Ada perubahan di dalam kehidupan, ada perubahan di dalam karakter, ada perubahan di dalam kedewasaan kita, ada progres, ada pertumbuhan, saudara-saudara. Di dalam pengetahuan akan Tuhan, dalam pengetahuan akan firman Tuhan, dalam pengetahuan akan aktivitas pelayanan Tuhan, pasti ada progres, ada pertumbuhan dan pertambahan. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang tinggal di dalam Kristus, yang tetap di dalam Kristus, yang menetap di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Kalau kita berada dalam Kristus dan tinggal dalam Kristus, kita akan memiliki suatu keyakinan. Dipanggil eternal security, kita aman di dalam Yesus. Kita tahu bahwa kita ada keselamatan dan kita sudah dibebaskan daripada hukum, dosa, dan juga kematian. Yohanes 10 ayat 28-29, Yesus berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." 29, "Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Roma 8 ayat 1, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Yang ada dalam Kristus Yesus karena kita menjadi ciptaan baru, tidak ada penghukuman ataupun rasa bersalah, rasa kita dihakimi. No condemnation to those who are in Christ Jesus. 1 Yohanes 3:6, "Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia." Jadi, kalau orang Kristen sudah lama jadi Kristen di dalam gereja ataupun sudah melayani Tuhan, tapi kalau tetap berdosa, maksudnya dia tidak melihat dan tidak mengenal Tuhan dalam hidup dia. Karena orang yang kenal Tuhan dan tinggal tetap dalam Tuhan pasti akan berubah dan katanya mereka tidak berbuat dosa. Saudara, kita buat pilihan di dalam kehidupan kita. Dan seterusnya, tinggal dalam Kristus itu juga bermaksud kita menghasilkan buah. Banyak buah dalam hidup kita. Yesus mengatakan ini dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Kata Yesus, "Tinggallah di dalam aku." Jadi tinggal, abide in me and I in you. Abide in me, tinggallah di dalam aku, kata Yesus. Mungkin ada yang tanya, bagaimana tinggal dalam Yesus? Setialah dalam Dia. Terus percaya kepada Dia. Datang beribadah, datang gereja. Banyak orang Kristen hari Minggu mereka tidak datang beribadah. Mereka pergi disco, mereka pergi party, mereka pergi piknik, berkela di pantai, berkela di air terjun, di sungai. Banyak orang Kristen buat seperti ini. Jadi bagaimana tinggal dalam Kristus kalau hari Minggu pun waktu beribadah kita tidak datang gereja? Gereja beribadah itu bukan yang utama dalam hidup kita. Ya. Tadi saya lihat dalam Facebook ada satu soalan berkata, "Kenapa hari Minggu harus bangun awal? Kenapa? Apa tujuannya kamu bangun awal di hari Minggu?" Ya, satu orang berkata, "Sememangnya bangun awal hari Minggu karena pergi gereja beribadah." Kan itulah kita. Ya. Yang pertama dalam pikiran kita, dalam hidup kita, atau hari Sabtu malam kita tidur, pikiran kita adalah besok saya bangun karena akan pergi gereja beribadah. Saya mau bertemu dengan Tuhan, saya mau menyembah, beribadah kepada Tuhan, saya mau dengar firman Tuhan, mau terima firman Tuhan. Itu salah satu pekerjaan kita untuk tinggal di dalam Kristus. Kalau hari Minggu pun kita berkata, tak perlulah setiap minggu pun saya datang, minggu ini sajalah saya tidak datang karena saya mau pergi piknik. Saya mau pergi party. Jadi itu kita tidak meletakkan Tuhan yang pertama dan utama. Kata Yesus, "Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas, ini firman perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ya, bukan pendeta. Ini perkataan Yesus. Luar biasa, Yesus sendiri yang mengatakan ini kepada kita dan kita harus mendengarnya dengan teliti, dengan baik dan menerimanya dan mempraktikkan dalam kehidupan kita. Karena itulah Yesus. Kata Yesus, kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu tidak berbuah. Kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu tidak boleh buat apa-apa. Saudara, begitu penting sekali. Ya, bukan pergi gereja saja, tapi tinggal
di dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus bermaksud kita adalah murid Yesus yang benar-benar murid Yesus. Yohanes 8 ayat 31. Katanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tinggal di dalam Dia. Itulah murid Yesus. Banyak orang Kristen mereka di dalam level percaya, orang percaya. Percaya itu satu level yang langkah yang pertama. It's a first step. Kita percaya Dia. Tapi langkah seterusnya adalah mengikuti Dia. Tak ada guna kalau kita percaya saja dan tidak ikut Dia. Ikut Yesus, ikut jalan Yesus, ikut rentak Yesus, ikut firman Yesus, ikut perkataan Yesus, ikut perintah Yesus. Ikut cara hidup Yesus. Itu maksudnya pengikut. Kita mengikuti Yesus. Dan kita tidak berhenti menjadi pengikut, kita harus menjadi murid Yesus. Murid itu adalah seseorang yang belajar kehidupan tuannya atau gurunya, his master, his teacher. Itu murid. Banyak orang Kristen mereka berhenti di level percaya, tapi mereka tidak ikut Yesus. Ada yang berhenti di level ikut Yesus tapi tidak menjadi murid Yesus. Mereka tidak mau komitmen, karena seorang murid itu komitmen kan. Kalau kita ada murid-murid, anak-anak kita yang pergi sekolah, dia komitmen. Dia bukan bilang, oh saya percaya ada cikgu saya di sekolah. Saya percaya sekolah saya ada di situ. Tapi kalau dia percaya tapi dia tidak pergi, dia tidak ikut pelajaran, tak ada gunanya juga saudara. Dan komitmen, kalau dia ikut sekolah dia, tapi dia tidak menjadi murid yang sebenar, tidak akan belajar apa-apa. Karena murid itu akan belajar apa yang diajar, dia terima. Dan komitmen setiap hari pergi sekolah. Kalau murid itu berkata, oh saya tidak mau pergi kelas, saya tak mau masuk kelas. Dia pergi sekolah tapi dia keluar pintu belakang. Dia tidak menjadi murid yang sebenarnya, tak ada gunanya juga saudara. Buang waktu. Ya. Jadi kita ada level, di manakah Anda di dalam hubungan bersama dengan Yesus? Adakah Anda orang percaya? Ataupun Anda seorang pengikut, sudah percaya menjadi pengikut? Sudah percaya menjadi pengikut, adakah Anda murid Yesus? Dan ada satu level yang lebih tinggi lagi dipanggil apostle. Apostle adalah orang-orang yang sudah dilatih dari percaya menjadi percaya menjadi pengikut, menjadi murid, dan mereka menjadi rasul ataupun apostle. Apostle itu adalah orang-orang yang sudah dilatih oleh Tuhan Yesus dan diutus oleh Yesus, maksudnya kehidupan pelayanan. Ya. Murid-murid belajar tentang kehidupan Yesus. Para rasul yang diutus, karena perkataan rasul atau apostle itu dalam bahasa Yunani maksud the sent one ataupun yang diutus. Dia tahu kehidupan pelayanan. Dia tahu kehidupan komitmen. Dia tahu ikut Yesus, percaya Yesus, menjadi murid Yesus adalah untuk melayani Yesus. Itu level yang lebih tinggi. Ya. Dan ada level yang lebih tinggi lagi. Sudah percaya, sudah ikut Yesus, sudah menjadi murid Yesus, sudah diutus Yesus, dia menjadi penyembah Yesus, worshiper. Itu yang paling tinggi. Hidup menyembah, maksudnya seluruh hidupnya menyembah Tuhan. It's a life of worship. Itu yang paling tinggi. Banyak orang dia worship di bawah sini, tapi sebenarnya dia tidak ikut sepenuhnya, dia tidak percaya sepenuhnya, dia bukan murid sepenuhnya, dan dia tidak tahu kehidupan pelayanan sebenarnya. Mereka hanya church goer. Jadi penyembahan dia di sini sebenarnya tidak komplit, penyembahan yang tidak berkenan, hidup penyembahan yang tidak berkenan. Karena hidup menyembah Tuhan itu harus ikut urutan, harus ikut dia punya level. Menjadi percaya, menjadi pengikut, menjadi murid, menjadi rasul, menjadi worshiper, penyembah Tuhan. Dia akan mengerti kehidupan menyembah Tuhan. Di manakah kita, saudara? Di mana level kita? Di mana kita? Di mana Anda? Anda tahu sendiri. Kalau kita berbicara seperti ini, Anda tahu di manakah Anda. Jadi kalau Anda tahu di manakah Anda dalam perjalanan hubungan dengan Yesus, lakukanlah sesuatu supaya Anda akan bertumbuh dan progres sehingga menjadi penyembah Tuhan yang sebenar. Amen. Tinggal dalam Kristus.
1 Yohanes 2. Kejap ya, saudara. 1 Yohanes 2:28. Maka sekarang anak-anakku, ini Yohanes, tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Suatu berkat tinggal dalam Kristus adalah kita akan mengenal dia secara pribadi. Itulah sini Yohanes. Ini Yohanes waktu dia menuliskan surat Yohanes ini, dia sudah menjadi rasul yang tua. Sudah dekat dia mau meninggal. Yohanes meninggal umur 96. Dia menjadi pastor di gereja Efesus sehingga dia meninggal. Dan orang seperti Yohanes tahu dia sudah mau meninggal, dia sudah mau meninggalkan dunia ini, memberikan nasihat ini yang terakhir. Tinggallah di dalam Kristus. Yohanes itulah dia panggil anak-anakku karena dia sudah menjadi orang yang tua. Orang tua, kalau dia melihat orang muda atau orang muda yang lebih muda dari dia akan panggil anak, anakku, anak-anakku. Jadi dia panggil kita semua anak-anak dia. Karena kita orang yang jauh lebih muda dari dia. Dan dia sudah tua, dia mengenal Yesus secara pribadi, dia mendengar degup jantung Tuhan Yesus sendiri. Dia melihat Yesus di Pulau Patmos. Dia mengenal Yesus secara pribadi. Itu pengalaman Yohanes. Dan dia tahu pengalaman itu karena hasil dia tinggal di dalam Kristus. Suatu hubungan yang begitu spesial. Sehingga mendengar degup dan jantung Yesus. Dia tahu isi hati Tuhan. Itulah Tuhan memilih dia untuk memberikan pernyataan wahyu kepada Yohanes. Karena dia orang yang boleh dipercaya. Karena dia mengenal Tuhan secara pribadi, hasil daripada tinggal di dalam Kristus sepanjang kehidupan dia. Kamu tahu Yohanes adalah rasul yang paling muda yang ikut Yesus, yang dipanggil Yesus. Rasul yang paling muda. Dan dia sudah mengenal Yesus, mengikuti Yesus, melihat Yesus, mendengar Yesus waktu dia masih muda lagi. Dan dia tetap ikut Yesus, tetap tinggal Yesus sehingga dia umur 96 tahun. Suatu hubungan yang spesial. Dan ini nasihatnya kepada kita saudara. Tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya, apabila dia datang kembali, apabila dia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya. We will have confidence. Dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Maksudnya di akhir zaman ini, kalau Yesus datang, kita tahu dia, kita kenal dia. Di sebaliknya, kalau ada Yesus yang palsu datang, pendeta-pendeta palsu yang datang, profet-profet atau nabi-nabi palsu yang datang, pengajar-pengajar palsu yang datang, kita akan mengenal mereka karena kita kenal Yesus. Dan kita tidak usah malu apabila dia menyatakan diri nanti. Jadi pentinglah untuk kita tinggal di dalam Yesus. Saudara, dalam 2 Timotius 3 ayat 1, kita diberitahu bahwa kita hidup di dalam waktu-waktu yang jahat. Dalam bahasa Inggris beberapa translation maksudnya difficult time, waktu yang susah, terrible time, waktu yang jahat, perilous time, waktu yang bahaya, ya grievous time. Kita hidup di dalam waktu-waktu ini. Itulah penting kita memiliki kunci ini dalam hidup kita untuk tinggal di dalam Kristus. Abide in Christ. Saudara-saudara, tinggal di dalam Kristus. Janganlah lalai, jangan malas, jangan tinggalkan imanmu. Kita tinggal hidup di dalam zaman ini. Saya mendorong kita semua, saudara, tetaplah di dalam Tuhan. Kita tidak akan menyesal, kita tidak akan rugi.
tinggal di dalam Kristus, setia di dalam Yesus. Walaupun mungkin keadaan susah, walaupun mungkin ekonomi susah, walaupun mungkin ada masalah, kita tetap di dalam Yesus. Dan inilah doa saya seperti Yohanes berkata, tinggallah di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami memerlukan kekuatan-Mu untuk tinggal di dalam Tuhan, untuk tetap dan terus tinggal di dalam Engkau. Berikan kami kekuatan ini. Terima kasih Bapa, kami mau setia, kami mau mencintai Yesus, kami mau melayani Yesus. Kami mau bertumbuh dan progres dari menjadi orang percaya kepada menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus, menjadi rasul Yesus yang diutus dan menjadi penyembah-penyembah Yesus. Berkati Tuhan, anak-anak-Mu, gereja-Mu Engkau kuatkan. Biarlah kami tetap teguh di dalam Engkau. Walau apapun yang terjadi, kami akan tetap tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu, berkati anak-anak-Mu. Terima kasih firman-Mu malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, dan puji Tuhan. Shalom saudara, selamat malam dan kita akan jumpa minggu depan. Amen.